berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Jumat, pekan biasa yang ke-32. Ada peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas hari ini menjelaskan tentang kedatangan Anak Manusia yang dikisahkan tanpa tanda-tanda lahiriah dan tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana datangnya. Penginjil Lukas hanya bisa mengambil kisah pembanding dari Perjanjian Lama, kisah tentang air bah pada zaman Nabi Nuh pada kitab Kejadian, dan kehancuran Sodom dan Gomora juga dari kitab Kejadian. Selain kisah Nabi Nuh dan Sodom dan Gomora, juga dikisahkan bahwa kedatangan Anak Manusia digambarkan akan terjadi pada situasi di mana manusia sedang menjalani kehidupan secara normal. Kegiatan mereka berjalan seperti biasa. Ada yang di ladang, ada yang sedang berkegiatan menjual dan membeli, ada yang makan dan minum, ada yang tidur, dan seperti biasa, tak ada tanda-tanda khusus. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Injil hari ini adalah karena kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan Anak Manusia, tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan, kita tidak tahu. Maka yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri. Kita ingat bagaimana Nabi Nuh mempersiapkan bahtera yang besar bertahun-tahun dengan biaya yang besar. Kadang ada banyak di sekeliling Nabi Nuh yang mengejek dia, menertawakan dia seolah-olah itu tak berguna. Tetapi semua keluarga dan harta Nabi Nuh menjadi masuk ke dalam bahtera saat air bah datang. Persiapan yang menyelamatkan bagi keluarga Nuh dan hartanya. Kita ingat juga saat tsunami terjadi, banyak orang yang menjadi korban. Ada orang yang dalam proses menjadi korban, menjadi panik, takut, merasa ngeri,
Dan bahkan ada yang masih bisa sempat mengejar hartanya dan akhirnya dia juga hilang bersama hartanya. Namun ada juga yang menjadi korban yang sangat kita prihatin, tidak kita inginkan dan kita tidak duga sama sekali, sangat berduka pada waktu itu. Nah, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia menyelamatkannya. Apa yang bisa kita pelajari atau apa pesan Yesus bagi kita lewat kisah ini? Nah, kita bisa juga belajar satu, Yesus mengajak kita semua untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga. Mempunyai hati yang terjaga. Yang kedua, agar kita selalu waspada dan siap sedia. Entah kapan saja anak manusia itu datang, kita sudah siap. Maka perlu bagi kita waspada. Waspada berarti menjaga diri dengan was-was agar tidak terlena, terbuai dengan kemabukan-kemabukan yang membuat diri kita tidak sadar. Kemabukan itu bisa berupa minuman keras, namun juga yang lebih keras adalah kemabukan akan keserakahan, ketamakan, kesombongan dan kedegilan hati. Ada yang bilang jika mabuk dikarenakan oleh minuman keras akan sembuh dan pulih setelah bangun kembali. Tetapi yang namanya kemabukan akan keserakahan, ketamakan dan kedegilan hati. Ketika hari ini aku ingin mendapat ini, besok aku ingin lagi, dan tak pernah merasa puas. Keserakahan. Kemudian kisah Sodom dan Gomora diakibatkan oleh kemabukan dan kedurjanaan, sehingga dua kota ini hancur. Karena peringatan dari Allah melalui Lot, mereka hiraukan. Mereka tetap saja pada pola hidup yang tidak membawa keselamatan. Mereka tidak peduli pada orang lain, hanya peduli dengan diri sendiri. Mereka juga tidak memberi ruang dalam diri akan kehadiran Allah. Mereka hanya terus mengisi dengan harta dunia. Karena ketidaksadaran dan ketidakwaspadaan mereka sendirilah, maka akhirnya mereka hancur. Pesan dan pelajaran yang ketiga, mempersiapkan diri untuk kehidupan di masa mendatang. Untuk menyambut kedatangan anak manusia di zaman seperti ini memang tidak mudah. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak ejekan. Mulai rajin dikatakan mungkin menjadi sok saleh. Ayolah jangan ke situ, ayolah kita. Banyak sekali ajakan. Maka satu-satunya kekuatan kita sebagai keluarga beriman Katolik adalah kekuatan dan ketekunan untuk membina iman melalui doa pribadi, melalui doa bersama dalam keluarga, membaca dan merenungkan secara bersama firman Tuhan. Firman-Nya itu menjadi tongkat dikala kita terjatuh dan menjadi cahaya dikala kita mengalami kegelapan. Dan yang keempat adalah agar kita lebih peduli dan memiliki hati untuk berbagi pada orang lain. Maka mari kita berlomba berusaha membuang sikap egois dan serakah. Peziarahan di dunia ini tidak semata mengejar harta duniawi, namun juga memberi persiapan untuk harta rohani dan surgawi dengan membuat jiwa kita ini mengalami kebahagiaan sempurna. Paus Fransiskus pernah mengatakan, beranilah meninggalkan zona nyaman dan pergilah ke tengah-tengah orang miskin, ke tengah-tengah orang lemah, ke tengah-tengah kaum tertindas. Mereka membutuhkan bantuanmu. Lebih peduli pada sesama. Dan yang kelima adalah dalam hidup harian mari kita belajar untuk selalu tunduk pada kehendak dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terindah dan the best dalam hidup kita. Maka mari kita pasrah dan berendah hati di hadapannya, mengandalkan kekuatannya, membiarkan Allah bergerak, bertindak dalam setiap gerak hidup kita. Sehingga saat anak manusia datang, kita memiliki kepasrahan total yang menjadi jalan keselamatan. Kita belajar dari Santo Yosafat. Ia memiliki teladan hidup yang luar biasa.
rajin berdoa, bermeditasi. Dan dia memohon persatuan gereja waktu itu. Pada saat itu ada keretakan gereja dan dia memohon persatuan gereja. Dan karena permohonan dan kesalehannya, ia sangat murah hati, ia sangat dibenci dan dia dibunuh. Ya mungkin kita tidak terlalu penting bermartir seperti Santo Yosafat. Tetapi mari kita sedikit refleksi. Poin yang keenam yang kita refleksikan adalah bertanya dalam hati. Bertanya dalam hati, apakah tindakan saya selama ini sudah memberikan bantuan, sudah memiliki kemurahan hati, sudah memiliki sikap berbagi, dan sudah menunjukkan bahwa saya seorang beriman Katolik. Mari kita renungkan pertanyaan kekurangan dan kebaikan yang sudah kita kerjakan, dan terus berjuang memperbaiki yang masih kurang tentu. Dan poin yang ketujuh adalah dengan usaha yang demikian, semoga kita mampu terus waspada. Dan pada saatnya ketika Anak Manusia datang, kita pun siap dan berbahagia menyambutnya. Dan poin yang terakhir adalah ubi caritas et amor Deus ibi es. Di mana ada cinta kasih, di sana hadirlah Tuhan. Maka saat kita berbagi kasih, saat kita peduli, saat kita melayani orang lain, saat kita sedikit mendengarkan dan memberikan perhatian kepada orang lain dengan kemurahan kasih, di sana hadirlah Tuhan. Di sana hadirlah Tuhan bersama kita. Saudara-saudara yang terkasih, sampai demikian, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam damai. Tuhan memberkati kita semua.